Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, kelompok 13 akan mempresentasikan pertemuan pertama dalam mata kuliah Data Raya dan Pemrograman yang diampu oleh Bu Irika Widyasanti di kode seksi 1.036. Izinkan saya, Iksan Madani, untuk memulai materi pada malam hari ini. Big Data. Big Data secara konseptual bukanlah sebuah teknologi, teknik, maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data menunjukkan pada teknologi tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Dengan kata lain, Big Data memiliki ukuran atau volume, kecepatan atau velocity, atau ragam, variety, yang terlalu ekstrim untuk dikelola dengan teknik konvensional. Big Data melibatkan proses pembuatan data, penyimpanan, penggalian informasi, dan analisis yang menonjol dalam hal volume, velocity, dan variety. Dikutip dari Kompasiana Januari 2016. Kemudian menurut Dumbbell, pada tahun 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memiliki jalan alternatif untuk memprosesnya. Kemudian menurut Ethan, Dirk, Tom, George, dan Paul, Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big Data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar, sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian, maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Kemudian teknologi big data adalah teknologi yang memungkinkan proses pengolahan data dengan 4 ciri di atas. Sebelum munculnya teknologi ini, pengolahan data hampir selalu dilakukan oleh programmer dan sangat memakan waktu. Proses ini bertujuan agar setiap bisnis organisasi ataupun individu yang mampu mengolah data tersebut bisa mendapatkan informasi lebih mendalam atau yang biasa disebut insights yang akan memicu pengambilan keputusan atau decision making dan tindakan atau action. Bisnis yang mengandalkan insight tersebut bukan berdasarkan insting semata. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Joe. Baik, nama saya Yusuf Warananta dengan NIM 15065-2042 akan melanjutkan presentasi dari Ican. Baik. Big Data. Pentingnya Big Data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Yaitu yang pertama, pengurangan biaya, kedua, pengurangan waktu, yang ketiga, pengembangan produk baru, dan yang keempat, pengambilan keputusan yang cerdas. Saat Anda menggabungkan Big Data dengan analitik berkekuatan tinggi, Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan hampir secara real time. Lalu selanjutnya itu menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan. Lalu yang ketiga, menghitung ulang seluruh portofolio risiko dalam hitungan menit. Lalu yang keempat, mendeteksi perilaku curang sebelum memengaruhi organisasi Anda. Lalu selanjutnya adalah implementasi Big Data dalam bidang usaha. Implementasi Big Data dalam bidang usaha yaitu untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di sosial media. Membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data, membantu citra perusahaan di mata pelanggan, untuk merencanakan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan, serta mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Lalu, pada bidang pemerintahan, Big Data juga dapat dimanfaatkan secara luas di bidang pemerintahan. Beberapa peluang pemanfaatan Big Data di sektor publik antara lain untuk mendapatkan feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari sosial media. Sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data yang ada, contohnya dengan menganalisis informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah.
Pemerintah dapat menetapkan atau mengimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu. Lalu pada bidang tambang. Di bidang tambang, teknologi Big Data juga dapat mengenali sumber daya mineral dan energi baru. Teknologi Big Data selain memampukan berjalannya pemerintahan dengan baik, juga memampukan pemerintah menjawab persoalan-persoalan kabupaten dengan cepat dan tepat. Dari masalah banjir, panen, hingga kemiskinan. Sebagai contoh, Kabupaten Bojonegoro, salah satu kabupaten di Jawa Timur ini, memasuki tahap Big Data dalam program Open Government Partnership. Lalu pada bidang pembangunan. Big Data pada bidang pembangunan mengalami kemajuan, contohnya penggunaan BIM pada saat perencanaan pembangunan. Dapat mempermudah pada saat perencanaan, karena ketika menggunakan software berbasis BIM, tidak perlu tunggu-tungguan dalam merencanakan suatu bangunan. Misalkan ketika kita sedang merencanakan arsitektur pada suatu bangunan, tidak perlu menunggu struktur selesai, bisa dikerjakan saling bersamaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ya, Giral. baik. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Johannes Geraldi Pujandaro dengan NIM 15036222080 dengan mengambil program studi S1 PTB. Nah, saya akan melanjutkan. Di bidang tambang, teknologi Big Data juga dapat mengenali sumber daya mineral dan energi baru. Teknologi Big Data selain memampukan berjalannya pemerintahan dengan baik, juga memampukan pemerintah menjawab persoalan-persoalan kabupaten dengan cepat dan tepat dari masalah banjir, panen, hingga kemiskinan. Sebagai contoh, Kabupaten Bojonegoro, salah satu kabupaten Jawa Timur ini memasuki tahap Big Data dalam program Open Government Partnership. Dalam Open Government Partnership tersebut, di pemerintah Bojonegoro menerapkan yang pertama adalah revolusi data, yang kedua meningkatkan transparansi anggaran pemerintah desa, jadi agar datanya tersebut di, dapat diawasi oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, penguatan akuntabilitas pemerintahan desa. Yang keempat, penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa agar kita dapat mengetahui bahwa itu tidak ada unsur KKN di dalamnya. Dan juga yang kelima adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena dalam Open Government Partnership sendiri juga pelayanan publik sangat sangat dibutuhkan karena kita bisa menilai bahwa ada timbal balik dari antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Nah, kemudian selanjutnya pada perkembangan konstruksi 4.0 perlu didukung oleh 4 komponen fungsional industri 4.0 yaitu Internet of Things, Internet of Service, Cyber Security, and Big Data. Perencanaan Big Data menjadi sangat krusial dalam teknologi 4.0 karena besarnya data konstruksi yang disimpan, diolah, dan dibagikan memerlukan tingkat keakuratan dan keamanan yang sangat tinggi. Selain itu, data memiliki karakteristik khusus. Untuk itu, perencanaan Big Data yang tepat harus memperhatikan 3 faktor, yaitu besarnya data, kecepatan transfer, dan variasi data. Dari penjelasan Big Data di atas, Big Data juga memiliki masalah kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk hal-hal yang memerlukan perhatian mendesak seperti relokasi, bencana alam, dan kejadian kegagalan infrastruktur. Kemudian, kesediaan data tetap parsial untuk masing-masing institusi yang memilikinya. Seperti yang diketahui bahwa salah satu contoh kegagalan infrastruktur sendiri adalah contoh kasusnya ketika ada kebocoran data-data pribadi dari Kominfo sendiri. Nah, itu salah satu contoh kasus kegagalan. Oke, selanjutnya. Nah, dari konsep integrasi data ini mengarah ke pernyataan berikut, yaitu kompleksitas data yang berdampak pada keragaman data dan ukuran file yang dikelola. Dengan kata lain, ciri khas Big Data bukan hanya dari volume yang terkait dengan industri, pemerintah, dan akademisi yang telah lama memproduksinya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa data dapat diintegrasikan jika dapat menjadi Big Data yang memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih.
atas presentasi yang diberikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.